Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kok belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Presiden Permai yang saya hormati dan seluruh sesepuh Permai, tanpa mengurangi rasa hormat kita akan sebut satu persatu. Semua warga masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, terutama yang ada di aula ini pada hari ini, yang saya banggakan. Kita bersyukur, alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa kembali untuk merayakan hari ulang tahun Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei, Permai yang ke-32. Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan 32 tahun adalah umur yang sudah menginjak kematangan. Oleh karena itu kita semuanya berharap, semua anggota berharap, mudah-mudahan dalam usia yang ke-32 tahun ini Permai semakin jaya, semakin menunjukkan kiprahnya, dan semakin bermanfaat bagi semua anggotanya. Amin. Pada hari ini kita berkumpul di aula untuk merayakan tahun yang ke-32, dan mudah-mudahan kesempatan yang baik ini sekaligus juga tahun baru 2021. Kita bersyukur kita sudah berhasil melewati tahun yang sulit, tahun 2020, di mana pandemi melanda dunia termasuk negara kita. Tahun ini atau hari ini kita semuanya belum mampu mengatasi pandemi itu, tetapi ada lagi varian baru yang muncul. Oleh karena itu tantangan kita semakin berat, dan untuk itulah maka semua warga dimanapun berada, termasuk warga Indonesia di Brunei, dituntut untuk terus menjaga kesehatan agar tidak mendapatkan kasus positif di keluarga masing-masing. Untuk itulah kami atas nama Duta Besar ingin menyampaikan terima kasih selama tahun 2020. Tadi tidak disebut Pak Presiden, Permai dan seluruh anggotanya juga telah memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat Indonesia yang kena dampak COVID-19 di Brunei ini. Terima kasih Pak Presiden dan seluruh anggotanya. Kita patut bersyukur di Brunei ini sampai hari ini angkanya berapa? 157 kalau tidak salah yang positif, dan kita ada beberapa warga yang sempat positif, tapi kita syukuri semuanya telah sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan warga kita di Indonesia yang telah terjangkit positif segera sembuh dari COVID-19. Dan mudah-mudahan jumlah yang positif dari waktu ke waktu menunjukkan angka penurunan yang sekarang belum tertampakkan. Kita masih angka yang cukup tinggi. Berapa kita sekarang? 7.000 ya. Jadi kita masih tinggi dibanding dengan Brunei. Itulah kita bersyukur di Brunei. Marilah kita tetap jaga kesehatan, kita hidup sehat di negara ini. Jadi Permai terima kasih setelah berhasil mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pengurus dan anggotanya. Saya kira yang paling hakiki menurut saya Pak Presiden adalah meningkatkan tali persaudaraan itu. Itu yang nilainya sangat tinggi. Tali silaturahim itulah nilainya yang sangat tinggi yang telah berhasil dilakukan oleh Permai melalui kegiatan apapun yang ada di dalamnya. Apakah berwacana, berkaitan dengan agama, olahraga, ataupun kebudayaan. Saya kira bagus, teruskan, dan mungkin saya akan mengajak untuk melebarkan sayapnya Permai, yaitu menghidupkan kita punya tapi tidak pernah nampak di Brunei itu, yaitu namanya Brudifa, Brunei Indonesia Friendship Association. Ada tapi tidak ada, ya. Saya tidak tahu siapa pengurusnya orang Indonesianya, tapi yang saya tahu ada orang-orang Brunei yang menjadi ketua dan pengurusnya, yang kebanyakan sudah sepuh, sehingga kegiatannya pun saya belum melihat ada. Maka saya ingin mengajak nanti Bapak Ibu sekalian yang aktif untuk menghidupkan ini. Saya sudah menugaskan Pak Konagri yang menangani Sosbud
untuk kita nanti berjumpa kembali dengan warga Brunei yang menangani ini, dan siapa lagi orang Indonesia yang di sini yang merasa terpanggil untuk meningkatkan tali persahabatan ini untuk kita hidupkan. Bahkan Dharma Wanita punya Sanggar Seni Nusantara yang juga ibu-ibu juga, ibu-ibu Permai juga, dan KBRI juga yang mengasuh. Alangkah baiknya kalau semua digabungkan menjadi sebuah kegiatan, tambahan kegiatan memperkaya yang sudah ada. Ya, mudah-mudahan nanti Permai dan para tokoh bersedia. KBRI ini silahkan milik kita bersama. Oleh karena itu ketika Pak Presiden mengirim surat untuk menggunakan aula ini, ya pakai saja, silahkan. Ya, silahkan dipakai. Bahwa tadi saya datang lampunya gelap, AC-nya mati, ya memang untuk diketahui saja anggaran untuk bayar listrik kita itu kadang-kadang setahun hanya cukup 7 bulan. Ya, bukan KBRI pelit. Jadi kita mencari cara-cara bagaimana supaya cukup untuk bayar listrik. Ya, tapi insya Allah kalau memang sudah diperlukan, ya hidupkanlah lampunya, hidupkanlah AC-nya. Yang penting kita pakai secara efisien. Ya, baik. Sayang pertandingan badminton yang kemarin kok saya tidak diundang, mungkin takut kalau saya menang. Nanti sparring, Bang. Dan lapangan ini juga lapangan badminton, silahkan dipakai asalkan diatur dengan baik, dikelola dengan baik. Ya, ini sudah kita ganti dengan granito baru. Pak Yadi juga yang ikut membantu masang dengan lapangan sintetis ya. Apa Pak Yadi namanya? Lapisannya itu rubber ya, karet. Tapi ini dikasih hijau-hijau ini hanya untuk memproteksi supaya lapangannya ini tidak kena sepatu yang tinggi-tinggi yang lincip-lincip itu. Silahkan dipakai. Yang saya belum melihat dipakai itu ada gamelan Permai. Ada gamelan tapi nggak pernah dipakai oleh masyarakat kecuali orang KBRI. Ada beberapa lah, Pak Ismaya, ada Pak Ghazali ya. Silahkan dipakai. Ada gamelan lengkap ya. Ada angklung lengkap, kolintang belum diperbaiki, jadi silahkan dipakai. Ya, ini panggung sedang saya nyari duit untuk meninggikan panggung yang pantas. Panggung kok cuman segini. Ya, belum dapat duit, doain mudah-mudahan dapat duit untuk menaikkan panggung. Ya, tahun kemarin kita sudah berusaha keras membangun sebuah musola di pojok sana, sudah mulai dirancang, duitnya sudah turun. Dilalah ditarik kembali Jakarta untuk COVID. Jadi ya tolong nanti bapak-bapak kita tunggu sampai ada anggaran lagi sehingga KBRI yang megah ini ada tempat sholat yang lumayan lah. Masa tempat sholatnya kecil-kecil di lantai-lantai yang ada. Ya, tapi saya masih ingin nanti kita dapatkan masjid kecil-kecilan lah di sana. Jadi terima kasih Brunei. Tadi disampaikan dubes-dubes yang lain anggota Permai, ya jangan lupa saya juga anggota Permai ya. Tadi sudah disebut tahun lalu saya punya iuran, sebenarnya mancing, saya juga punya iuran juga tahun ini. Tapi saya karena nggak bawa duit, nggak bawa amplop, simbol saja ya. Nanti ditagih saya tahun ini saya akan bayar iuran 1.000 lagi, $1.000. Nanti nagih ke saya, ya. Jadi yang lain juga silakanlah iuran supaya ini hidup Permai. Ya setuju ya Presiden ya. Oke. Baik, jadi sekali lagi terima kasih, panjang umur Permai, mudah-mudahan semakin bagus. Dan kalau boleh saya minta waktu sedikit saja untuk update apa yang dikerjakan KBRI beberapa waktu terakhir, ya sedikit saja. Alhamdulillah kita sudah mencoba terus berbagai macam cara untuk meningkatkan persahabatan kita dengan Brunei. Dan yang paling terakhir tampaknya sepele tapi gaungnya tinggi. Ya, tapi multifungsi. Apa itu? Jualan kambing. Betul nggak? Simple, kecil. Tapi kemana-mana saya pergi, Pak Duta, terima kasih. Kambing Indonesia dagingnya enak. Ya, kambing. Saat Brunei membutuhkan kita masuk kambing. Telah masuk 1.300 ekor. Saya bilang kambing yang paling mahal di dunia karena naik pesawat terbang. Ya. Bulan ini akan datang lagi 1.300 ekor kambing lagi, ya, dengan pesawat khusus. Dan setiap bulan target kita 1.300, kalau memang mampu sampai 2.000 kambing masuk ke Brunei. Ya, kita sedang berupaya juga, belum dapat apa? Ya, jualan.
jualan ayam. Betul nggak? Ibu-ibu sulit cari ayam nggak? Nah, ya, saya lagi bersama kawan-kawan mencari pola di mana masalah ini. Katanya Brunei sudah swasembada ayam, tapi saya temukan ternyata baru 90% swasembada, yang 10% masih impor. Dan ternyata telur yang ditetaskan pun masih impor dari Malaysia. Pakan ayam juga impor dari Malaysia. Kendati di Brunei ada pabrik pakan di mana, di Muara ya, sekitar Muara. Ya, saya sedang dengan kawan-kawan mencari tahu bagaimana caranya kita membawa ayam hidup atau membawa telurnya, telur yang bisa ditetaskan, atau membawa DOC-nya, DO chicken-nya. Ini sedang kita cari caranya, apakah ada kendala-kendala di Indonesia terkait dengan penyakit-penyakit ayam, dan adakah regulasi-regulasi di Brunei yang perlu kita tembus. Ya, tahun 2020 kita juga telah berhasil menerbangkan Garuda Indonesia ke Brunei Darussalam. Ya, setelah 13 kali kita menyewa Royal Brunei, maka kita meneruskan dengan Garuda, dan hari ini terbang yang ke-21 di airport sekarang. Terima kasih, dan mudah-mudahan dengan Garuda datang tidak hanya membawa penumpang dari sini ke Indonesia, tapi juga banyak pengusaha kita yang memanfaatkannya. Mudah-mudahan Al-Barakah, mana Al-Barakah? Pak Tansur. Nah, ada Pak Tansur, ada Pak Yadi, ada pengusaha kita yang bawa barang-barang. Setiap terbang saya lihat, saya ngintip-ngintip, ada kira-kira 2 sampai 5 ton barang Indonesia masuk ke Brunei. Isinya macam-macam, ada garment, ada makanan, ada barang-barang pakaian, ada kosmetik. Ya, saya ingin nanti dari waktu ke waktu semakin banyak barang Indonesia masuk ke Brunei. Ya, kambing kemarin tidak dibawa oleh Garuda, tapi oleh pesawat kargo namanya My Indonesia, apa namanya? My Indo. Nah, ini pesawat khusus kargo. Satu lagi yang masih dalam proses yang belum terlaksana adalah membawa kapal laut langsung dari Jakarta ke Brunei. Sampai sekarang belum berhasil. Selama ini semua barang-barang kita yang masuk ke Brunei, yang jumlahnya setiap bulan kira-kira 300 kontainer setiap bulan masuk, semuanya, hampir semuanya melalui Singapura. Saya akan mencoba mengkat langsung dari Jakarta ke sini. Kita masih ada kendala legal yang harus kita penuhi. Nah, itulah maka waktunya sangat tepat. Baru-baru ini ada seorang tamu yang datang ke saya menyampaikan kabar baik. Apa itu? Telah disetujuinya Indonesia Brunei Business Council. Ya, kemarin Pak Acep sudah menjelaskan ke saya, ini prosesnya 1 tahun termasuk cepat. Ya, dulu Permai lama, kemudian IPMI siapa ketuanya? Ya, kata juga lama juga. Ya, ini kata Pak Acep relatif cukup singkat 1 tahun. Walaupun juga harus ada campur tangan juga ke polisi untuk segera menggolkan itu. Nah, saya ingin dengan lengkapnya ini, dengan adanya Dewan Perdagangan atau Perniagaan Indonesia Brunei ini, semua memanfaatkan, semua pengusaha kita memanfaatkan. Ada pesawat dimanfaatkan. Ya. Dan pesan saya ke Pak Acep kemarin sementara sambil membentuk pengurus yang baru, tolong organisasi ini betul-betul menyatukan pengusaha Indonesia yang ada di Brunei, menyatukan, memperkuat, dan jangan sampai ada persaingan. Ya, saya ingin persaingan itu diubah menjadi kebersamaan, bekerja sama. Ya, nanti akan lengkap Pak Presiden. Jadi ada yang budayanya, ada agama, ada olahraga, ada bisnisnya, dan seterusnya. Ya, maka saya ingin betul nanti akan menjadi komplit. Kemudian satu hal lagi yang saya ingin update adalah ini berita yang kurang menggembirakan. Selama tahun 2020 warga kita yang meninggal jumlahnya 38 orang. Ini naik dibanding tahun sebelumnya 32 orang. Tahun sebelumnya lagi 2018 28 orang. Ini berarti ada kenaikan jumlah warga kita yang meninggal, dan hampir semua yang meninggal adalah karena ada masalah
jantung atau pembuluh otak pecah, pembuluh darah atau penyakit-penyakit lain. Ya, ini hal yang tidak bagus. Oleh karena itu dalam kesempatan yang bagus ini kepada Bapak Ibu semuanya, tolong disampaikan sebarluaskan, mari kita tingkatkan pola hidup yang sehat. Mari kita jaga makanan-makanan yang kita konsumsi dan mari berolahraga. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa pulang ke Indonesia badan dan namanya. Jangan bersama-sama mereka yang pulang hanya namanya saja. Ya, saya juga ingin menyampaikan juga, apakah ada wakil dari SKBB? Ada siapa? Ada Bu Dona. Mana Bu Dona? Tidak ada. Nah, oh oke, betul. Sekarang lagi ada flight dari Jakarta ke BSB. Dengan SKBB ini adalah yang mencarter Garuda. Ya. Kita juga dapat sesuatu dari SKBB yang harus saya sampaikan juga. Apa dapatnya? Saya minta SKBB setelah berhasil kita perjuangan masuk Brunei, jangan lupa bantu kita. Maka setiap kali terbang SKBP membantu memberikan 5 ya Pak Arif ya, 5 tiket gratis. Ya, tidak mudah mencarinya. Untuk apa? Bukan untuk saya, untuk warga kita yang perlu bantuan. Satu, yang sudah keluar dari penjara nggak punya duit, atau yang di shelter nggak punya duit juga untuk pulang. Ini kita pakai. Atau bermasalah akan pulang dibayari oleh majikannya, tapi orang nggak punya duit sama sekali, kantong kosong. Uang tiketnya tadi seharga 1 tiket kita berikan uangnya untuk sangu itu apa? Sangu ya, untuk biaya dalam negeri, pesawat dalam negeri. Ada juga warga kita yang bermasalah, yang sakit, ya perlu bantuan, dipulangkan pakai uang ini. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan untuk semuanya. Bukan untuk saya, bukan untuk Pak Arif, bukan untuk warga KBRI, untuk masyarakat yang memerlukan. Ya, tahun 2020 kita juga berhasil membagi-bagikan sembako, kemudian masker, sabun, sanitizer kepada yang membutuhkan, dan mengingat banyak sekali warga kita yang sakit dan meninggal karena jantung, maka kita mengadakan tes kesehatan gratis ke seluruh kota yang di Brunei ini. Semuanya tercakup. Dari bandar, dari Kebi, Tutong, Temburong, malah sampai ke Labi lagi, ke kampung-kampung. Kita kunjungi, kita berikan tes kesehatan gratis. Duitnya ya cari, mikir. Duit di anggaran nggak ada, duitnya mikir. Ya. Oleh karena itu saya ingin semuanya sehat. Satu lagi yang berita tidak menggembirakan, tidak di sini, tapi saya tidak mau terjadi di Brunei. Ya pasti mendengar. Adalah adanya lagu Indonesia Raya yang diparodikan, lagu Indonesia Raya yang dilucu-lucukan, tapi sebetulnya menghina Indonesia. Sudah lihat semua kan? Ya, dilalah kok katanya yang tertangkap anaknya orang Indonesia di Malaysia lagi. Mudah-mudahan di Brunei, saya mohon tolong Bapak Ibu, anak-anaknya jangan sampai terlalu pinter mengupload video-video yang berkonten begitu. Sudah ditangkap polisi sekarang, umurnya masih 16 tahun, tapi saya belum yakin apakah dia betul-betul otak pembuatnya atau dia yang pertama-tama mengupload. Ya, mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan ditemukan otaknya yang mendesain lagu itu, yang mengarang, yang mengotak-ngatik syairnya menjadi menjelek-jelekkan nama bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan di Brunei tidak ada. Jadi Pak Presiden, saya sebagai duta besar puas tinggal di Brunei. Saya puas tidak ada masyarakat satupun yang saling berantem atau saling gaduh. Saya puas ya. Oleh karena itu kita sampaikan tepuk tangan kepada semua kita semuanya. Saya puas semuanya rukun-rukun, semuanya saling bantu-membantu, seperti pengadaan acara ini semuanya rame-rame ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami semuanya, Pak Presiden akan terus mendukung Permai, apapun kegiatan yang dilakukan kami akan dukung penuh, dan juga kami mohon juga pengertiannya, walaupun demikian ada pengertiannya ya, artinya keterbatasan yang kami miliki ya, secara
manusia pribadi lahir batin kita semuanya di KBRI siap membantu Permen. Saya kira demikian dari saya, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.